Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel pembelajaran matematika ini. Dengan materi kali ini adalah kaidah pencacahan. Kaidah pencacahan adalah suatu aturan menghitung untuk mengetahui semua kemungkinan dari suatu kejadian atau percobaan. Kaidah yang biasa digunakan adalah yang pertama pengisian tempat, yang kedua permutasi, dan yang ketiga kombinasi. Dan di video ini kita hanya membahas tentang pengisian tempat. Sedangkan permutasi dan kombinasi akan ada pembahasan khusus nanti. Dinamakan kaidah pencacahan karena biasanya hasil yang dihasilkan itu adalah bilangan cacah. Sekarang kita ke kasus yang pertama. Jadi ini ada Anton punya 3 kaos warna putih, merah, dan biru, serta mempunyai 2 celana panjang yang berwarna hitam dan coklat. Jadi kaosnya ada 3 macam, celananya ada 2. Jadi yang diminta ini adalah berapa banyak kemungkinan Anton memakai kaos dan celana. Jadi yang dipakai itu kaos dan celana. Jadi kita bahas ini. Jadi kita pertama untuk melihat semua kemungkinan kita pakai diagram panah. Jadi pada kaos itu 3 macam. Lalu celananya ada 2 macam, kita pasangkan dengan kaos. Jadi aturannya dia memakai kaos dan memakai celana. Jadi jika kaos putih itu dipasangkan dengan celana hitam dan celana coklat. Selanjutnya yang merah dan juga yang biru. Jadi ini artinya kita ada pilihan pasangan kaos dan celananya adalah jadi pakai kaos putih, celana hitam. Lalu kaos putih, celana coklat, kaos merah, celana hitam, kaos merah, celana coklat, kaos biru, celana hitam, dan kaos biru, celana coklat. Jadi setelah dicaca dengan diagram panah, maka kita menemukan ada 6 buah kemungkinan. Nah, selain dengan diagram panah, kita juga bisa menggunakan tabel. Jadi kita buat tabel seperti ini. Untuk di sini kita pasang kaos, dan untuk di kolom ini kita pasang celana. Jadi tinggal kita pasangkan kaos putih dengan celana hitam, kaos putih dengan celana coklat, lalu yang merah dengan yang hitam, atau kaos merah dengan celana coklat, yang terakhir kaos biru celana hitam, kaos biru celana coklat. Jadi ada 6 juga. Nah, selain dengan diagram panah dan tabel, nah, yang paling populer itu kalau hanya untuk mencari banyaknya, bukan jenis-jenisnya seperti ini, biasanya digunakan pengisian tempat. Kenapa dikatakan pengisian tempat? Karena ada tempat-tempat yang harus diisi. Seperti ini kan tempatnya ada kaos dan celana. Jadi tempat kaos dan tempat celana. Sekarang kita pada kaos tadi kita ada 3 pilihan. Artinya kita letakkan banyak pilihannya 3. Lalu celana ada 2 macam pilihan ini kita letakkan banyak pilihannya. Nah, berapa banyak pilihannya? Karena ini adalah aturannya pakai kaos dan celana, jadi ada kata hubung dan, maka di sini berlaku adalah aturan perkalian. Jadi berapa banyaknya tinggal kita kalikan, banyak kaos dikali banyak celana. Itu 3 kali 2 dengan 6. Selanjutnya kita ke kasus yang kedua. Ini ada pemilihan pengurus OSIS. Yang dipilih adalah 4 posisi, yaitu ketua, wakil, sekretaris, dan bendahara. Jadi calonnya ini ada 6. Nah, jadi karena yang ditanya hanya berapa banyaknya, kita langsung saja pakai pengisian tempat. Itu kita sediakan 4 tempat, ketua, wakil, sekretaris, dan bendahara. Calonnya ada 6 orang. Jadi sebagaimana kita ketahui, untuk pemilihan jabatan ini yang pertama kita pilih adalah ketua.
Maka untuk memilih ketua kita ada 6 pilihan. Karena belum dipilih siapa-siapa di sini, jadi kita pilih dulu ketua, ada 6 pilihan. Nah, setelah terpilih satu orang ketua yang sudah terpilih, tentunya tidak ikut pemilihan lagi. Maka waktu pemilihan wakil kita hanya punya 5 pilihan. Sudah terpilih lagi satu orang untuk sekretaris, tinggal 4 pilihan. Dan di bendahara, karena sudah terpilih lagi di sekretaris 1, jadi sudah berkurang 3 orang dari 6 siswa calon tadi. Jadi di bendahara hanya 3 calon. Karena ini berlaku itu adalah dan, kata hubungnya dan semua. Ini adalah aturan perkalian yang berlaku. Jadi banyak cara memilih pengurus itu adalah 6 kali 5 kali 4 kali 3. 360 cara. Selanjutnya kita ke kasus yang ketiga. Di kasus yang ketiga ini si Hasan ini punya banyak kendaraan di rumahnya, 3 macam ini, ada sepeda motor, dan mobil. Nah, jadi yang ditanya untuk berangkat ke kantor ada berapa cara Hasan ini. Nah, di sini kan ada kendaraan, artinya kalau pakai kendaraan tidak mungkin dipakai lebih dari satu, jadi harus dipilih satu. Nah, ini agak berbeda kasusnya dengan kasus sebelumnya. Jadi di sepeda ini ada 2 pilihan, sepeda motor ada 3, lalu di mobil ada 3. Karena yang dipakai tidak mungkin sekaligus, jadi kata penghubungnya bukan dan tetapi atau. Jadi dia untuk berangkat ke kantor mau pakai sepeda motor, atau mau pakai sepeda, atau mau pakai mobil. Jadi kata penghubungnya atau. Jadi yang berlaku bukan aturan perkalian, tetapi aturan penjumlahan. Jadi banyak caranya, kita jumlahkan saja. 2 tambah 3 tambah 3, yaitu hasilnya 8 cara. Kita ke kasus yang keempat. Jadi ini soal diambil dari SPMB 2007 dari matematika dasar. Jadi soalnya ini ada suatu gedung yang punya 5 pintu masuk. Jadi ada 3 orang mau masuk gedung tersebut. Dan ditanya berapa banyak cara mereka masuk dari pintu yang berlainan atau berbeda. Jadi kita misalkan 3 orang ini adalah si A, si B, dan si C. Nah, jadi supaya lebih enak membahasnya, kita suruh mereka ini masuk secara bergiliran dulu. Jadi misal pertama urutannya si A, kedua si B, lalu si C. Nah, pertama si A. Si A punya 5 pilihan pintu, kan belum ada yang masuk. Jadi si A ini punya 5 pilihan pintu. Si B punya 5 pilihan pintu. Si C punya 5 pintu. Jadi si A dulu pertama masuk karena belum ada yang dimasuki oleh orang lain. Maka si A ini punya 5 pilihan. Misalkan si A masuk lewat pintu 2. Nah, sekarang giliran si B, karena pintu 2 sudah dimasuki oleh si A, maka pintu 2 ini tidak boleh dilewati lagi oleh si B. Nah, sehingga si B hanya punya 4 pilihan. Misalkan si B lewat pintu 5. Nah, waktu giliran si C, karena pintu 2 sudah dilewati si A dan pintu 5 sudah dilewati si B, maka waktu giliran si C, pintu 2 dan pintu 5 tidak boleh dilewati lagi. Sehingga si C hanya punya 3 pilihan. Nah, di sini karena yang berlaku itu dan, kata hubungnya dan, maka hasilnya tinggal kita kalikan saja. Itu 60. Kita ke permasalahan berikutnya. Jadi, ada kota yang dihubungkan oleh jalan-jalan. Jadi dari kota K ke kota P itu ada 4 jalan. Lalu kota P ke Q 1 jalan, Q ke L 3 jalan, P ke R ada 2 jalan, R ke L ada 2 jalan. Nah, sekarang berapa banyak cara seseorang yang mau dari kota K ke kota L? Tentunya harus melalui P, Q, atau R. Tuh. Jadi ada pilihan. Nah, sekarang kita lihat kemungkinannya. Kita lihat kemungkinannya.
Jadi sekarang kita akan membahas kemungkinan-kemungkinan. Nah, jadi untuk sampai ke L, dari K sampai ke L, kita kan berjalan dulu ke P. Nah, setelah sampai di P ternyata ada dua pilihan, mau lewat Q atau mau lewat R. Jadi kita bagi dua caranya. Dia ada dua alternatif. Alternatif pertama, kita dari K ke P, dari P ke Q, dari Q ke L. Gitu. Nah, dari K ke P kita punya 4 jalan, 4 pilihan. Dari P ke Q kita punya satu jalan. Dari Q ke L kita punya 3 jalan. Sehingga banyaknya alternatif dari sini, banyak cara, itu ada 12. Jadi 4 kali 1 kali 3. Sekarang kita bahas alternatif yang kedua, yaitu lewat R. Jadi dari K ke P, dari P ke R, dari R ke L. Nah, untuk dari K ke P sama tadi ada 4 pilihan jalan, dari P ke R ada 2 pilihan jalan, dari R ke L ada 2 pilihan jalan, sehingga banyak cara untuk sampai ke L melalui R. Ada 4 kali 2 kali 2 yaitu 16. Nah, karena di sini tadi kita adalah pilihan, jadi kata hubungnya bukan dan tapi atau, maka banyaknya kemungkinan yang bisa kita, jadi banyak cara yang bisa kita pilih itu adalah yang berlaku atau, mau alternatif 1 atau alternatif 2, sehingga banyak caranya adalah 12, jangan atau ini ditambah dengan alternatif 2 16, sehingga banyak caranya ada 28. Sekarang kita ke kasus yang ke-6. Ini ada 5 buah mobil terdiri dari 2 truk dan 3 bus diparkirkan berderet memanjang. Yang ditanya, truk diparkir tidak bersebelahan. Jadi berapa banyak susunan yang berbeda? Ini soal SBNPTN 2017. Kita bahas soal ini. Jadi kita membahas dulu jika diparkir bebas 5 kendaraan ini. Ada berapa banyak? Jadi karena parkir bebas, karena ada 5 buah, ya langsung saja 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 atau 5 faktorial atau banyaknya 120. Nah, karena yang ditanya adalah truk yang tidak bersebelahan, itu lebih sulit daripada mencari yang bersebelahan. Jadi kita balik saja. Cara mencarinya kita cari yang di truknya bersebelahan. Jadi karena truknya bersebelahan, maka artinya kita jadikan 2 kelompok ini. Truk yang 2 ini kita anggap satu kesatuan. Jadi yang 3-nya itu bebas. Yang truk ini kita anggap satu kesatuan. Sehingga nanti ada 4 unsur karena truknya sudah kita gabung. Ya, jadi untuk truk kita isikan dulu 2 kali 1, ada 2 kemungkinan 2 truk. Nah, jadi kan truknya sudah kita anggap satu kesatuan, tersisa 3 bus. Gitu. Jadi karena truk ini kita anggap satu, maka tinggal 4 unsur lagi yang belum disusun, yaitu truk dan 3 bus. Jadi ada 4 lagi yang belum kita susun. Nah, kita jajarkan dari misalnya truknya di sini, atau di sini, atau di sini, atau di sini. Jadi ini tinggal ada 4 unsur yang belum kita susun. Jadi tinggal 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi enggak, hasilnya kalau kita kalikan 2 kali 1 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Itu 48. Jadi karena yang ditanya yang tidak bersebelahan, kita kurangkan jumlah parkir bebas dikurangi yang truknya berdekatan, yang sehingga 128 dikurangi 48 yaitu 72. Sekarang kita ke kasus ke-8. Ini pada suatu pabrik nomor pegawainya 3 angka dengan angka pertama bukan 0. Tentu kan banyak nomor pegawai yang ganjil. Nah, jadi kita akan membahasnya yang dimintakan yang ganjil ya. Nah,
Jadi 3 angka, angka pertama, angka kedua, angka ketiga. Angka pertama tidak boleh 0. Jadi sehingga kita hanya punya pilihan segini. Dan angka kedua boleh sudah 0. Angka ketiga karena di sini minta ganjil, jadi angka terakhirnya itu atau satuannya harus ganjil. Jadi kita punya pilihan seperti ini. Jadi angka pertama tidak boleh 0, di sini hanya angka ganjil. Yang sedangkan yang tengah bebas. Jadi kita untuk angka pertama kita punya 8 pilihan. 8 atau ada 9 pilihan ini. Ini ada angka 8 di sini. Jadi ada 9 pilihan. Jadi 9 pilihan angka pertamanya. Untuk angka kedua bebas, jadi ada 10 pilihan. Angka ketiga kita hanya punya 5 pilihan. Sehingga banyak nomor pegawai yang ganjil adalah 9 kali 10 kali 5. Itu 450 macam. Sekarang kita ke kasus yang 9. Jadi ini ada 5 angka yang disediakan. Minta bilangan terdiri dari 3 angka. Yang masing-masing pada permasalahannya tersendiri. Yang pertama, itu angka pada bilangan itu tidak boleh sama. Nah, jadi kita sediakan ini 3 angka, angka pertama, angka kedua, angka ketiga, ratusan, puluhan, satuan. Karena di sini angkanya tidak boleh sama, jadi kita punya pilihan 5 masing-masing, tapi ingat tidak boleh sama, atau kata lainnya tidak boleh berulang. Jadi waktu kita memilih ratusan, kita pertama pilih ratusan, kita ada 5 pilihan. Misalkan kita pilih angka 3. Nah, sehingga waktu kita memilih angka yang kedua atau puluhan, angka 3 tidak boleh lagi dipilih. Sehingga waktu puluhan kita hanya ada 4 pilihan. Misalkan kita memilih angka 6. Nah, pada waktu memilih satuan, kita angka 3 dan angka 6 tidak boleh dipilih lagi. Karena sudah terpilih sebelumnya, sehingga kita hanya punya 3 pilihan. Nah, banyaknya bilangan yang terjadi adalah 5 kali 4 kali 3 atau 120. Ke permasalahan kedua, masing-masing angka boleh berulang. Nah, di sini permasalahannya lebih mudah. Jadi pilihannya sama banyaknya kita. Karena boleh berulang, jadi pengertiannya begini. Jadi kita pertama pilih ratusan, ada 5 pilihan. Misalkan kita pilih angka 3. Nah, waktu di sini artinya angka 3 boleh dipilih lagi. Karena di sini boleh berulang. Jadi kita tetap punya 5 pilihan, di sini juga tetap punya 5 pilihan. Kan misalnya tadi terpilih angka 6, ini 6 dan 3 boleh dipilih lagi. Sehingga kita punya 5 pilihan. Sehingga hasilnya ada 5 kali 5 kali 5 atau 125. Permasalahan yang ketiga, bilangan tersebut genap dan tidak boleh berulang. Sama, ini genap dan tidak boleh berulang. Jadi karena diminta angka bilangan genap, maka di satuannya harus angka genap. Sedangkan di tempat yang lain itu angkanya bebas. Nah, berarti kan untuk soal ini di sini ada syarat diminta genap dan tidak boleh berulang. Jadi kalau hanya diminta yang genap boleh berulang, maka bebas kita yang mana didahulukan. Tetapi kalau diminta genap dan ada syarat tidak boleh berulang, sebaiknya dahulukan memilih di satuannya. Jadi di satuan ini kita ada 2 pilihan. Nah, misalnya yang dipilih itu adalah angka 4. Sehingga di tempat yang lain 4 tidak boleh dipilih lagi. Sekarang misalnya kita pilih yang ratusannya. Jadi 4 tidak boleh dipilih lagi. Jadi kita ada 4 pilihan. Misalnya kita pilih angka 7 sehingga 4 dan 7 tidak boleh lagi dipilih waktu di puluhan. Sehingga kita hanya ada 3 pilihan. Jadi banyaknya angka yang bilangan genap tidak berulang adalah 4 kali 3 kali 2 yaitu 24. Ke permasalahan yang keempat, bilangan tersebut kurang dari 500. Nah,
Kalau kurang dari 500 artinya di depannya itu hanya angka 3 dan angka 4 pada ratusannya. Jadi kalau angka 5 tidak boleh lagi karena sudah lebih dari 500. Dan di sini tidak ada kata-kata berulang atau tidak berulang. Jadi kalau tidak ada kata-kata tidak boleh berulang artinya angkanya boleh sama atau boleh berulang. Jadi kita pilih dulu ratusan. Ada dua pilihan. Di sini boleh berulang semua jadi tetap 5. Di sini juga boleh berulang tetap 5. Jadi sehingga banyaknya adalah 2 kali 5 kali 5 yaitu 50 buah. Sekarang kita ke kasus yang ke-10 atau yang terakhir di video ini. Jadi ada pesta ulang tahun yang terdiri 5 orang putra dan putri, disediakan 9 buah kursi. Jadi permasalahannya ada 3 ini dibuat. Jadi kalau mereka diminta duduk bebas kan mudah, ada 9 orang. Jadi tinggal kita kalikan saja. 9 kali 8 kali 7 kali 6 sampai 1 atau 9 faktorial. Tinggal dikalikan, terlalu panjang atau terlalu besar hasilnya biar seperti ini. B yang kedua, mereka duduk berselang-seling antar putra dan putri. Jadi kita susun kursinya dalam posisi seperti ini, putra, putri, putra, putri dan sebagainya. Jadi kalau kita pasangkan putranya dulu, jadi putra 5, lalu 4, 3, 2, 1. Maksudnya di sini banyak pilihannya setelah duduk sebelumnya ya. Nah sekarang putri dari 4 kali 3 kali 2 kali 1. Setelah disusun seperti ini, kita tinggal mengalihkannya supaya lebih mudah kan ini 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 itu 5 faktorial. 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ini hanya ilustrasi, kalau sudah paham bisa lebih cepat. Oh ternyata kasusnya adalah bisa dihitung dengan 5 kali 5 faktorial dikali 4 faktorial. Ke permasalahan yang terakhir, mereka duduk berkelompok menurut jenis kelaminnya. Jadi kita bisa siap seperti ini, misalkan ini putra, ini putri. Jadi putra itu ada 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 susunannya. Ini 4, putrinya 4 kali 3 kali 2 kali 1. Karena ini berkelompok, maka ini kelompoknya juga harus kita susunkan, boleh di kiri atau di kanan. Putra di kiri, putri di kanan atau sebaliknya. Sehingga ada 2 kelompok dan masing-masing kelompok itu punya anggotanya juga. Sehingga hasilnya adalah pertama, ini faktorial dari kelompoknya ada 2 kelompok. Kalau 3 kelompok ya 3 faktorial. Ini 2 kelompok, jadi nah untuk kelompok putra ada 5 faktorial, kelompok putri 4 faktorial. Jadi tinggal mengalihkan hasil ini. Demikianlah video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap subscribe, like, komen, serta bunyikan lonceng untuk berlangganan video kami yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.